Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Pencemaran tanah oleh berbagai jenis sampah adalah masalah lingkungan yang serius. Sampah-sampah ini bisa berasal dari aktivitas manusia seperti industri, pertanian, pemukiman, dan konsumsi sehari-hari. Pencemaran lingkungan oleh sampah. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh berbagai jenis sampah, termasuk sampah organik, anorganik, dan sampah domestik, dapat membawa dampak buruk. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara, serta mengganggu ekosistem dan kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh pencemaran tanah yang disebabkan oleh berbagai jenis sampah. Sampah organik, definisi dan dampak. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, dedaunan, dan kotoran hewan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik dapat menimbulkan bau tak sedap, menarik hewan pengganggu, dan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan. Sampah anorganik, definisi dan dampak. Pertama ada plastik. Plastik merupakan jenis sampah anorganik yang paling umum ditemukan. Plastik sulit terurai dan dapat mencemari air, tanah, dan udara. Kedua ada logam. Logam merupakan sampah seperti kaleng dan baterai, mengandung zat-zat yang berbahaya yang dapat meracuni lingkungan. Yang terakhir ada kaca. Kaca yang tidak bisa didaur ulang dapat mengakibatkan luka dan mencemari tanah serta air. Sampah domestik, definisi dan dampaknya. Pertama ada limbah cair. Limbah cair bisa ditemukan dari air bekas cucian, air mandi, dan dapur yang dibuang sembarang dapat mencemari sumber air. Kedua ada limbah padat. Limbah padat dapat ditemukan di sampah rumah tangga seperti kertas, plastik, dan sisa makanan dapat menarik hama dan menimbulkan bau tidak sedap. Terakhir ada limbah B3 atau berbahaya dan beracun. Dari kegiatan rumah tangga dapat merusak lingkungan. Sampah-sampah ini mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan, pengelolaan, dan daur ulang sampah menjadi sangat penting untuk melindungi tanah dan ekosistemnya. Solusi pengelolaan sampah organik. Pertama, pemilahan. Pisahkan sampah organik dari sampah anorganik untuk memudahkan pengelolaannya. Kedua, pengomposan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang kaya nutrisi untuk menyuburkan tanah. Dan terakhir, pemanfaatan. Kompos dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman di kebun atau taman. Solusi pengelolaan sampah anorganik. Pertama, daur ulang. Sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kaca dapat didaur ulang menjadi produk baru. Kedua, minimalisasi. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Ketiga, edukasi. Edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah anorganik dengan baik. Solusi pengelolaan sampah domestik. 1. Pemilahan. Pisahkan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan B3. 2. Pengolahan. Lakukan pengolahan sesuai dengan jenis sampahnya, seperti pengomposan untuk sampah organik. 3. Pembuangan. Buang sampah di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah atau jasa pengumpul sampah. Ajakan untuk peduli lingkungan. 1. Kurangi. Kurangi penggunaan barang sekali pakai untuk mengurangi sampah. 2. Gunakan kembali. Gunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. 3. Daur ulang. Buanglah sampah pada tempat yang tepat untuk didaur ulang. Terakhir ada peduli. Mulailah peduli terhadap lingkungan dengan menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle.